Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LTN PMU ada kesempatan untuk mengobrol dengan ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ke jenengan. Pertama, saat ini yang memang lagi marak terjadi di Indonesia soal radikalisme, soal gerakan-gerakan radikal yang menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat khususnya. Tetapi kami lebih spesifik bagaimana dia melihat kalangan milenial yang sangat gampang terpengaruh dengan aliran-aliran radikalisme. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mungkin mengetahui atau menyadari ya bahwa generasi milenial itu generasi yang haus dengan informasi dan wawasan ya. Tapi di sisi lain masih labil ya, punya kecenderungan untuk labil. Itu mungkin sisi kekurangannya. Oleh karena itu, khusus dalam materi-materi keagamaan wajar jika ada sebagian dari generasi yang hidup di tengah suasana media sosial hari ini itu lalu mudah terpapar dengan ujaran-ujaran kebencian, hate speech ya, atau doktrin-doktrin yang disebut radikal, yang saya sebut itu konservatif garis keras ya sebenarnya. Itu paham-paham yang mungkin mengajarkan atau jelas-jelas mengajarkan kebencian terhadap pihak tertentu ya, atas nama Allah, atas nama ajaran Nabi ya, dan seterusnya. Jadi dengan membawa atribut-atribut dasar dari ajaran Islam untuk dipakai sebagai strategi atau retorika politik untuk menyerang kelompok lain. Itu karena saya kira kehausan generasi milenial itu, dan untuk itu butuh filter yang kuat, butuh literasi keagamaan. Saya menyebutnya literasi keagamaan sekaligus literasi politik. Karena apa? Agama dan politik hari ini itu tidak bisa dilepaskan ya. Jadi literasi keagamaan itu artinya kesadaran di dalam beragama berupa penguasaan atas hal-hal yang dasar, universal dan paling mudah bisa ditangkap dalam sebuah agama itu. Bahwa Islam misalnya adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu hal yang harus diketahui secara basic dulu. Kalau itu belum diketahui, maka poin-poin yang lain akan sulit untuk disadari. Kemudian bahwa Islam itu mengajarkan hablum minallah dan hablum minan nas, ajaran untuk berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan terhadap sesama makhluk dan alam semesta. Nah, ini akan menangkis ya, atau meredam potensi pemahaman yang Anda sebut radikal. Tetapi persoalannya yang kami lihat di kalangan milenial ini banyak yang istilahnya dia belajar sendiri, tidak mau berbelit-belit dengan guru, hal-hal yang praktis, dan itu yang cukup bahaya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi keengganan para milenial untuk belajar yang memang dari dasar, tapi dia lebih suka hal-hal yang instan sekarang, sehingga efeknya ya salah. Saya kira soal belajar sendiri, semangat otodidak itu saya kira kita ambil sisi positifnya. Itu suatu hal yang baik untuk modal kita awal belajar. Tapi belajar sendiri itu tetap membutuhkan sumber yang jelas dan konten materi yang juga jelas. Nah, di sini saya kira pertarungannya adalah bagaimana kita
mampu menyajikan sumber yang meyakinkan bagi generasi milenial itu dengan konten yang juga meyakinkan. Nah, yang saya maksud tadi, ajaran-ajaran dasar Islam itu juga bisa disajikan secara dan terdapatnya secara instan dan komunikatif serta mudah dicerna. Ya. Dan itu saya kira tidak sulit karena banyak sekali ilustrasi-ilustrasi di dalam sejarah Islam, di dalam hadis Nabi, bahkan di dalam kitab suci Al-Quran sendiri yang memudahkan orang untuk memahami ajaran-ajaran dasar Islam. Nah, ajaran-ajaran dasar Islam ini yang kalau kita tidak mampu memahaminya dengan baik, maka generasi milenial itu bisa mengaburkan ya antara, di pesantren kami menyebutnya usul dan furu, antara prinsip dengan yang cabang, antara prinsip dan akar turunannya. Jadi misalnya masalah politik itu masalah furu, masalah cabang, jangan dijadikan masalah prinsip ya. Masalah salam Natalan misalnya, selamat Natal, itu masalah furu, bukan masalah cabang. Tapi yang menjadi akidah, menjadi masalah usul atau prinsip, itu adalah masalah bagaimana kita meyakini kebenaran ajaran Islam itu yang. Nah, jadi ada hal-hal yang ada hal-hal yang kadang akan sulit dikaburkan, akan sulit dibedakan ketika materinya kurang jelas. Makanya tantangan kita saya kira adalah sajiannya harus jelas dengan konten yang jelas serta referensi yang juga jelas. Karena guru-guru kita, para kiai, para ulama selalu menjelaskan itu. Nah, jenengan melihat pertarungan sajian antara pihak yang istilahnya Islamnya yang tidak sesuai jalan dengan Islam yang kita anggap ini yang lebih sesuai, bagaimana sekarang terkait sajian kepada masyarakat? Karena faktanya masih banyak masyarakat yang terpengaruh dengan sajian-sajian. Iya, saya kira kita masih berusaha untuk lebih baik lagi. Saya melihat memang komposisinya belum seimbang betul. Karena siapa yang lebih? Ya, mungkin kita akan mengakui pihak kelompok yang kita sebut mendistribusikan wacana-wacana yang konservatif, ya garis keras itu, atau salafi puritan, tapi itu dengan berbagai kecenderungannya ya, itu masih lebih proaktif. Anda misalnya bisa cek saja, Anda ketik dalam bahasa Arab nama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di Google, itu referensi tentang Hadratus Syekh Muhammad Asy'ari dalam situs-situs Arab sangat sedikit dibandingkan dengan misalnya Anda ketik Abdullah bin Baz, Syekh Abdullah bin Baz, itu merupakan Syekh Wahabi jadi referensi, atau Syekh Wahabi yang lain misalnya ya, itu lebih sedikit. Jadi kita bahkan saya pernah menghitung sendiri di YouTube tidak ada. YouTube itu ada 3-4 link, itu sekelas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana dengan yang lain? Itu untuk publik internasional ya. Untuk dalam negeri bagaimana? Nah, sekarang saya kira ini masih menjadi persoalan besar di kalangan kita. Karena kesadaran bermedia juga masih jadi tantangan bagi kita. Ya, tapi saya optimis generasi milenial yang inklusif dan moderat serta kritis itu bisa. Masukan dengan biar publishing kita, sajian kita bisa bersaing dan bisa unggul, apa yang harus dilakukan dan apa sebenarnya masalahnya yang masih perlu kita benahi di internal. Saya kira kita harus mampu menyajikan materi-materi keislaman dengan lebih bersemangat, ya, lebih menggugah, lebih menghentak kesadaran orang, dan mungkin juga lebih membuat orang itu terenyuh begitu. Kisah-kisah perjuangan para sahabat, misalnya kisah-kisah tentang jihad fisabilillahnya para sahabat itu jangan kemudian disimpan. Karena kisah-kisah itulah yang seringkali disajikan oleh
pihak-pihak tersebut untuk menyajikan bahwa ini loh Islam itu agama jihad, Islam itu agama perang dan seterusnya. Padahal perang yang dimaksud di situ adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya persoalan ekonomi. Ya. Kami tahu jenengan bukan hanya sebagai komentator, tapi juga orang yang turun langsung ke lapangan melihat kondisi ekonomi kita saat ini bagaimana dengan generasi ya model negara yang kita anut sekarang. Ya, secara umum kalau boleh saya paparkan, ekonomi kita hari ini itu terbelah ya, antara ekonomi yang dijalankan dengan kebijakan sekuler dan disebut dengan ekonomi neoliberal, ekonomi pro pasar dan investasi bebas. Di sisi lain adalah ekonomi nasional yang berbasis pada kedaulatan rakyat, yang itu adalah menjadi semangat dari UUD Dasar 45. Dan di sisi lain ada arus ekonomi baru, yaitu arus ekonomi Islam, ekonomi syariah. Dan ketiga hal ini masih mencari pola-pola yang bentuk yang dominan di Indonesia, karena saya kira kecenderungannya hari ini dua arus utama itu menjadi dua arus, yaitu ekonomi pro pasar itu dengan ekonomi syariah itu lalu seolah-olah bergandengan tangan begitu, dan akibatnya kita kebingungan untuk melihat arah ekonomi nasional kita. Sebenarnya itu secara ideologi ya, tapi secara makro pada tingkat pada tingkat aplikasinya atau prakteknya di tengah masyarakat kita itu masih berlaku ekonomi tradisional. Jadi itulah yang menjadi indeks per kapita kita yang menyumbang kita menjadi daya tahan kita di tengah krisis itu. Sementara ekonomi modern yang berbasis investasi itu ternyata terbukti sangat rapuh sebenarnya. Sehingga saya kira kita harus mulai membangun dari kaki kita sendiri. Saya lebih setuju kita itu berdikari. Tapi seberapa kuat ekonomi tradisional yang ada di bawah, sedangkan pihak atas lebih membanjir model investasi pasar bebas? Apakah hal itu akan terus ekonomi tradisional? Nah, saya melihat potensi untuk tergerus iya ada. Buktinya para pedagang yang awalnya punya semangat untuk berwirausaha sendiri, pada akhirnya bisa merelakan dirinya untuk menjadi karyawan atau buruh di sektor industri, sektor jasa dan seterusnya. Tapi begini, ada peluang sebenarnya kita melakukan hal itu dengan adanya gerakan koperasi. Nah, sekarang itu koperasi kalau di kota-kota mulai tumbuh, tapi dengan kesadaran yang milenial. Di koperasinya anak muda milenial. Contohnya gini, di Jakarta itu kopi, ya, produk kopi itu dikoperasikan sudah. Sehingga orang di sana itu berwirausaha, dia punya modal sendiri, punya usaha sendiri, tapi juga bekerja sama dengan wirausahawan lain yang punya modal tidak terlalu besar, kemudian mendirikan bergotong royong untuk membangun usaha bersama dengan bagi hasil yang jelas. Dan saya lihat juga di karyawan media sekarang, di beberapa awak media itu punya koperasi awak media namanya. Dan ada banyak eksperimen baru yang dibuka oleh teknologi, karena hari ini teknologi kita itu kan teknologi teknologi informasi ya, medsos. Hari ini membuka peluang untuk orang bisa sharing. Tapi di sisi lain penyerapan angka tenaga kerja di Indonesia juga tinggi sekarang. Sehingga saya kira nanti ekonomi Indonesia itu akan juga sangat bergantung pada kesadaran dari para pekerja, ya, dari para karyawan dan para buruh dan seterusnya. Gitu. Untuk selanjutnya soal
toleransi dan kebangsaan, tapi lebih spesifiknya di Bali. Iya. Kita tahu di Bali ini agama Hindu memang mendominasi, tetapi toleransinya kepada sesama umat beragama ini cukup tinggi. Bahkan di kerjasama dalam soal keagamaan kita masih kerjasama. Nah, pandangan jenengan bagaimana melihat keagamaan yang ada di Bali dan toleransi yang berkembang ini? Ya, toleransi yang sehat itu adalah toleransi yang dibangun di atas hubungan yang timbal balik dan pengakuan yang setara satu sama lain. Ya. Dan pengakuan itu tercermin di dalam tindakan, ucapan, wacana maupun gagasan yang diusung oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang ada di sana. Nah, di sini khusus misalnya dalam hubungan antara umat Islam dan umat Hindu ini kita bisa mengukur toleransi itu sejauh mana itu pada tataran tersebut. Jadi kalau pengakuannya timbal balik itu sudah maksimal, sudah ada ketulusan di antara sesama umat beragama di sini, ya, antar umat beragama di sini di dalam membangun kehidupan yang bertetangga tapi harmonis dan rukun serta guyup, maka saya kira kita akan menemukan kehidupan yang benar-benar toleran. Tapi jika pengakuan itu misalnya hanya bersifat simbolik saja, sementara praktiknya di dalam diam-diam kita masih menyimpan satu prasangka dan bahkan satu kebencian, maka toleransi yang sehat belum terbangun di sana. Itu saya kira barometernya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu dulu cukup. Ya. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.